Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Maulidia, guru SMP LTI GM Palembang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. 2, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. 3, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. 3, menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Via tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh teman sekelasnya. Via lalu marah dan tidak dapat menahan emosinya kepada temannya. Assalamualaikum, Miss. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Via. Ya. Baik, Via, Miss dengar dari laporan ketua kelasmu, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Elvan. Iya, Miss, saya kesel banget. Kenapa kamu kesel, Via? Elvan selalu mencontek tugas-tugas saya, Miss. Baik, oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah. Miss juga kalau di posisi kamu saat itu, Miss juga pasti akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Elvan, Via? Saya marah dan memaki Elvan, Miss. Lalu saya membanting kursinya, Miss. Oh begitu, berarti Miss yakin kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya, Miss, tidak mungkin saya diam saja. Saya susah payah mengerjakan tugas, tetapi Elvan malah tinggal mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah, tapi di sini Miss sangat menghargai kamu karena kamu tidak berbuat lebih buruk kepada Elvan seperti memukul atau mencakar Elvan. Sekarang kita coba pikirkan bersama-sama, apakah tindakan Via dengan membanting kursi tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Miss. Baik, menurut Via kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Via langgar? Saling menghormati antar teman, Miss. Baik, menurut Via apakah saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting atau tidak bagi Via? Sangat penting, Miss. Oke, kalau menurut Via penting, kira-kira keyakinan apa yang harus Via lakukan ketika Via sedang marah atau emosi? Via harus lebih bersabar, Miss. Baik, apakah Via bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Miss. Apa yang harus Via lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Via harus lebih bersabar dan menahan amarah. Kalau teman yang suka mencontek, Via akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran dan wali kelas Via, Miss. Baik, bagus sekali, tepat sekali tindakan Via. Nah sekarang Via boleh kembali ke kelas ya nak ya? Baik, Miss, terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Permisi, Miss. Ya. Kasus yang kedua. Naima sedang belajar di kelas. Guru sedang menjelaskan materi di depan kelas. Naima kedapatan sedang makan di kelas pada saat jam pelajaran.
Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Permisi, Oke, Miss. silakan duduk Naima. Ya, Miss. Oke, baik Naima. Kira-kira Naima tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Tahu, Miss. Tadi Naima kedapatan makan di kelas saat jam pelajaran. Baik, kira-kira menurut Naima, kalau makan di kelas itu merupakan perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Perbuatan salah, Miss. Oh begitu, baik Naima, sebenarnya makan itu adalah kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan hidup manusia. Miss juga kalau lagi lapar, Miss pasti makan. Akan tetapi kita harus tahu di mana kita makan, kapan kita makan, dan di mana tempat kita untuk makan. Lalu menurut Naima, kalau makan di kelas pada saat guru sedang mengajar dan berada di depan kelas, kira-kira itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Perbuatan yang salah, Miss. Baik, kira-kira kenapa sih Naima makan di kelas pada saat jam pelajaran? Karena tadi pagi Naima belum sempat sarapan, Miss. Oh begitu, kenapa kamu belum sarapan? Aku telat, Miss, datang ke sekolahnya. Oh, semalam Naima tidurnya jam berapa? Jam 9, Miss. Jam 9, itu sudah terlalu agak malam ya. Baik, berarti besok agar Naima tidak makan lagi pada saat guru sedang mengajar di kelas, apa sih yang harus Naima lakukan? Harus sarapan dulu, Miss, sebelum berangkat sekolah. Baik, bagus sekali Naima. Nah sekarang, apakah Naima masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Miss, yaitu jujur, tidak ribut di kelas, saling menghargai teman, dan tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Oke, baik. Berarti Naima makan di kelas pada saat jam pelajaran. Apakah itu perbuatan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Miss. Oke, tidak ya. Nah, Naima di sini Miss tidak akan menghakimi Naima dan tidak juga akan menghukum Naima. Tapi di sini Miss akan mencarikan solusi untuk Naima agar Naima tidak lagi makan di kelas pada saat guru sedang mengajar. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Naima agar Naima tidak lagi makan di kelas pada saat jam pelajaran? Naima harus bangun lebih pagi, lalu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, dan tidur lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolahnya, Miss. Baik, bagus sekali. Kira-kira kapan Naima akan memulai agar Naima tidak makan lagi di kelas pada saat jam pelajaran? Mulai besok, Miss. Baik, Naima, Miss ini hanya ingin Naima menjadi anak yang bertanggung jawab, kemudian taat pada peraturan, dan juga menjadi anak yang cerdas dan pintar. Baik, Miss yakin pasti Naima bisa ya? Iya, Miss. Ya. Oke, baik. Naima, terima kasih. Sekarang silakan Naima kembali ke kelas ya. Iya, Miss. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Permisi ya, Miss. Ya. Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Syifa Zahra. Saya adalah siswa SMP LTI IGM Palembang. Saya sangat berterima kasih kepada Miss Maul Lydia yang telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi, yaitu makan di kelas saat jam pelajaran. Yang harus saya lakukan adalah bangun lebih pagi, lalu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, dan tidur lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih, Miss Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiar Zafira Sahla. Saya siswa SMP LTI IGM Palembang. Saya sangat berterima kasih kepada Miss Maul karena telah mengajak saya berdiskusi dan mencarikan solusi atas masalah saya, yaitu bagaimana cara untuk menahan emosi saat saya sedang marah kepada teman saya karena teman saya selalu mencontek tugas-tugas saya. Terima kasih, Miss Maul. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.